Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Akbar Mahendra dengan NIM 431.200.101.40. Di sini saya akan presentasikan tentang analisis kinerja keuangan perusahaan Persmedia Tbk dengan analisis rasio dan analisis DuPont. Periode tahun yang saya gunakan yaitu periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Dengan dosen saya sendiri yaitu Ibu Dian Primanita Oktasari, SE, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Selanjutnya latar belakang. Pada laporan keuangan yang disajikan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada pengambilan keputusan laporan keuangan tersebut. Perusahaan Persmedia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan layanan melalui jaringan komunikasi broadband dan distribusi berbagai sinyal elektronik melalui jaringan layanan internet berbasis nirkabel dengan menggunakan teknologi 4G LTE. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Pada manajemen keuangan, di sini kita akan membahas, menganalisa, dan mengkaji kinerja keuangan perusahaan Persmedia. Kinerja keuangan Persmedia, di sini kita akan mencari tahu keberhasilan perusahaan Persmedia dalam menghasilkan laba. Pada laporan keuangan, di sini kita akan mencari tahu informasi kondisi keuangan perusahaan. Pada tujuan analisis, di sini ada tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas, tingkat rentabilitas, dan tingkat stabilitas. Selanjutnya yaitu analisa laporan keuangan. Di sini rasio likuiditas ada rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, dan rasio solvabilitas. Di sini ada dua yaitu rasio hutang atas aktiva dan rasio hutang atas modal. Rasio aktivitas di sini ada perputaran persediaan, perputaran piutang, perputaran total aset, dan rata-rata umum piutang. Pada rasio profitabilitas di sini ada tiga yaitu NPM, ROA, dan ROE. Selanjutnya yaitu analisis DuPont. Analisis DuPont adalah analisis yang mencakup rasio aktivitas dan margin keuntungan atas penjualan untuk menentukan profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya metode penelitian. Waktu yang saya gunakan di sini yaitu bulan Oktober tahun 2021. Pengumpulan data, saya menggunakan data yang tercakup pada www.idx.co.id. Metode penelitian di sini membahas laporan keuangan pada tahun 2019 sampai dengan 2020, menghitung analisis laporan keuangan dan menghitung dengan menggunakan sistem DuPont. Masuk ke pembahasan rasio perusahaan Persmedia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami perubahan persentase, aset lancar sebanyak 8%, utang lancar sebanyak 5%, dan current ratio mengalami penurunan rata-rata di bawah industri sebanyak 26%, sehingga membuat kinerjanya menurun. Perhitungan cash ratio Persmedia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami perubahan persentase. Kas dan setara kasnya mengalami kenaikan sebanyak 4%, utang lancarnya mengalami kenaikan 22%, dan cash ratio mengalami penurunan rata-rata di bawah industri sebanyak 18%, sehingga membuat kinerjanya menurun. Perhitungan debt ratio Persmedia pada tahun 2019 sampai tahun 2020, total hutang mengalami perubahan persentase sebanyak 6%, total aset mengalami perubahan sebanyak 30%, dan debt ratio mengalami kenaikan rata-rata di atas industri sebanyak 7%, sehingga kinerjanya meningkat. Perhitungan debt to equity pada tahun 2019 sampai tahun 2020, total hutang mengalami
perubahan persentase sebanyak 6%, total ekuitas mengalami perubahan persentase sebanyak 34%, dan DER mengalami kenaikan rata-rata di atas industri sebanyak 18%, sehingga membuat kinerjanya meningkat. Rasio aktivitas perhitungan receivable turnover perusahaan proses media pada tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami persentase perubahan pada penjualan yaitu sebesar 12% dan piutang sebanyak 126%, dan RTO mengalami penurunan rata-rata di industri sebanyak 52%, sehingga kinerjanya mengalami penurunan. Perhitungan total aset turnover proses media pada tahun 2019 sampai tahun 2020, penjualan mengalami perubahan sebanyak 12%, total aset mengalami perubahan sebanyak 169%, dan tato mengalami penurunan rata-rata di bawah industri sebanyak 61%, sehingga membuat kinerjanya menurun. Rasio profitabilitas pada perhitungan return on asset perusahaan proses media pada tahun 2019 sampai tahun 2020, dan ROA mengalami penurunan di bawah industri rata-rata sebanyak 52%, sehingga membuat kinerjanya menurun. Pada perhitungan return on equity pada tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan persentase sebanyak 29%, sehingga membuat kinerjanya menurun. Selanjutnya beralih ke analisis DuPont. Di sini terlihat bahwa ROE mengalami penurunan sebanyak 29%. Hal ini dikarenakan ROA mengalami penurunan 52%, akan tetapi mengalami kenaikan sebanyak 26%. ROA mengalami penurunan 52%. Hal ini dikarenakan perubahan pada total aset turnover sebanyak 61%, dan sedangkan mengalami kenaikan pada net profit margin sebanyak 30%. Net profit margin mengalami kenaikan dikarenakan tingkat penjualannya sebanyak 12% dan laba bersihnya sebanyak 24%. Laba bersih bisa meningkat karena biaya operasionalnya meningkat sebanyak 44%. Total aset turnover bisa mengalami penurunan 61% diakibatkan total aktifanya meningkat sebanyak 169%, akan tetapi penjualannya meningkat 12%. Total aktiva bisa naik 169% dikarenakan adanya kenaikan aktiva lain sebanyak 24% dan aktiva lancar sebanyak 8%. Selanjutnya kesimpulan, pada rasio likuiditas pada tahun 2019 dan 2020 terlihat mengalami penurunan, yang artinya pada tahun 2020 perusahaan proses media masih kurang liquid pada tahun 2019. Current rasio pada tahun 2020 berada di bawah rata-rata, yang artinya perusahaan proses media masih kurang liquid daripada tahun sebelumnya. Cash ratio pada tahun 2020 berada di atas rata-rata, yang artinya perusahaan proses media mencukupi liquid dan bisa membayar hutang pada jangka pendek. Rasio solvabilitas pada tahun 2019 dan tahun 2020 terlihat nilai debt ratio dan debt to equity meningkat, yang artinya pada tahun 2020 perusahaan proses media dibebani hutang lebih besar daripada tahun 2019. Pada tahun 2019, nilai debt ratio dan debt to equity berada di bawah rata-rata, yang artinya perusahaan proses media memiliki risiko kecil, tidak bisa melakukan pengembalian pinjaman utang. Pada tahun 2020, nilai debt ratio dan debt to equity berada di atas rata-rata, yang artinya perusahaan proses media memiliki risiko lebih besar tidak bisa melakukan pengembalian pinjaman utang. Rasio aktivitas
Pada tahun 2019 dan 2020 terlihat nilai RTO dan TATO menurun, yang artinya perusahaan press media mengalami penurunan efektivitas pada pengelolaan aset yang dimilikinya. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, nilai RTO berada di bawah rata-rata, yang artinya perusahaan press media pada saat sesi penagihan utang dianggap tidak berhasil. Pada tahun 2019 dan 2020, nilai TATO berada di bawah rata-rata, yang artinya perusahaan belum bisa memaksimalkan asetnya pada sesi penjualan. Rasio profitabilitas pada tahun 2019 dan tahun 2020, nilai ROA dan ROE mengalami penurunan, yang artinya efektivitas perusahaan press media menurun dalam menghasilkan keuntungan. Pada tahun 2019, nilai ROA berada di atas rata-rata, yang artinya tingkat keefisiensian perusahaan press media lebih baik daripada tahun 2020. Pada tahun 2020, nilai ROA berada di bawah rata-rata, yang artinya perusahaan press media mengalami penurunan industri sehingga investor lain menjadi enggan untuk berinvestasi pada perusahaan press media. Pada tahun 2020, nilai ROE berada di bawah rata-rata, yang artinya perusahaan press media kurang bisa memaksimalkan modalnya untuk dijadikan laba bersih. Sekian presentasi mengenai kinerja keuangan perusahaan press media. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.